kami dari kelompok 2 Project 2 kelas 8E, dan di sini kami akan melakukan kampanye tentang berbijak dalam bergadget dengan Ibu Nanti dan Ibu Joy. Manfaat dalam bergadget itu contohnya satu, ada komunikasi. Komunikasi itu contohnya kayak memudahkan komunikasi jarak jauh. Jadi kita bisa ngomong sama orang dengan jarak jauh. Kedua, ada akses informasi. Jadi kita bisa mencari informasi yang lebih jauh kayak di internet gitu. Yang kedua, ada pendidikan dan hiburan. Contoh dari pendidikan itu belajar online kayak di Brainly, di Google. Nah, yang hiburan itu contohnya kita seperti nonton YouTube, nonton TikTok, tapi jangan berlebihan. Yang ketiga, ada bisnis dan promosi. Nah, contoh dari bisnis itu kayak meningkatkan efisiensi dan meningkatkan promosi. Nah, gadget juga ada dampak positif dan negatifnya nih, ada bagi kesehatan fisik sama kesehatan mental. Nah, dampak positif bagi fisiknya itu ada pemanfaatan kesehatan, akses informasi kesehatan, terus terapi fisik. Nah, kalau dampak negatifnya itu ada gangguan tidur, kelelahan mata, sama postur tubuh buruk karena mainnya pasti gini kan, mundur. Iya. Nah, terus juga ada dampak bagi kesehatan mental. Nah, positifnya itu ada akses informasi dan dukungan, terus juga ada meningkatkan konektivitas sosial, terus juga ada memfasilitasi hobi dan minat. Nah, untuk negatifnya itu ada ketergantungan dan kecanduan, karena tuh kayak sering main HP mulu nih, jadi kita pasti udah lihat Google aja kayak gitu kan. Nah, terus juga ada FOMO, fear of missing out. Jadi tuh dia nggak mau ketinggalan berita, jadi apa-apa harus ikutin tren kayak gitu. Terus ada terus juga ada cyberbullying, jadi hinaan di dunia maya, di media sosial kayak ngata-ngatain gitu. Udah sih. Nah, di sini ada ciri-ciri orang yang kecanduan gadget. Ya, yang poin yang pertama ada sulit untuk berhenti menggunakan gadget. Seseorang yang kecanduan gadget akan merasa sulit untuk berhenti menggunakan gadget, bahkan untuk waktu yang singkat. Nah, poin yang kedua ada mengabaikan tanggung jawab. Seseorang yang kecanduan gadget mungkin mengabaikan tanggung jawab mereka seperti pekerjaan sekolah atau hubungan interpersonal demi menggunakan gadget. Nah, poin ketiga ada mengalami gangguan tidur. Penggunaan gadget sebelum tidur dapat mengganggu produksi melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur bangun. Nah, poin yang keempat adalah mengalami perubahan mood. Seseorang yang kecanduan gadget mungkin mengalami perubahan mood yang cepat seperti mudah marah, sedih, atau gelisah. Nah, poin yang kelima adalah mengalami gejala fisik. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan gejala fisik seperti kelelahan mata, sakit kepala, dan sindrom carpal tunnel. Dan poin yang keenam ada mencoba menyembunyikan penggunaan gadget. Seseorang yang kecanduan gadget mungkin mencoba menyembunyikan penggunaan gadget mereka dari orang lain. Ini juga ada nih cara mengatasi dan mencegah kecanduan gadget. Cara mengatasinya itu yang pertama sadari masalah. Kayak kita itu sadari masalah, misalnya kita udah kecapean nih. Kita harus berhenti. Nah, yang kedua itu tetapkan batasan. Kita harus mengatur waktu yang kayak misalnya udah kelamaan kita harus stop. Terus juga yang ketiga, hapus aplikasi yang mengganggu, misalnya kayak media sosial atau game. Terus yang keempat, cari alternatif lain. Kayak kita cari hobi atau kegiatan yang positif tanpa gadget. Terus juga cara mencegah kecanduan gadget. Yang pertama, mulai dari diri sendiri. Kita itu harus niatkan dari diri kita sendiri bahwa kita harus berubah. Terus juga yang kedua, tetapkan aturan. Itu kayak misalnya di rumah kita di meja makan kita itu nggak boleh main handphone kebanyakan. Yang ketiga ajakan keterampilan lain kayak tadi yang misalnya kegiatan positif kayak olahraga misalnya gitu. Nah, kita ada sesi tanya jawab nih. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang kampanye hari ini? Boleh nanya ya. Bagaimana cara mengatasi gadget bagi anak remaja? Gitu aja. Sekian. Nah, cara mengatasinya tuh bisa kayak mengisi hobi-hobi yang lebih bermanfaat gitu. Terus bisa mengurangi juga penggunaan gadgetnya setiap hari gitu. Kalau untuk Bu Nenti gimana? Pertanyaan dari saya, berapa lamakah kalian menggunakan gadget dalam sehari? Terima kasih. Mungkin 2 sampai 3 jam.